Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman, salam jumpa dari tempat berjumpa di channel yang membahas tentang seni, budaya, kehidupan sehari-hari serta wisata. Di channel ini juga Lancanelu membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara. Mari kita berbagi apa yang kita ketahui agar kita bisa sama-sama belajar dari pengalaman kita. Selamat menikmati, mari kita lanjutkan videonya. Teman-teman, kita adalah makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki status sosial yang berbeda-beda. Kita membaur hidup di dalamnya, di dalam sebuah masyarakat. Nah, dalam kehidupan kita juga sering menemui berbagai macam permasalahan yang berkecamuk yang melanda siapa saja. Nah, teman-teman, di dalam masyarakat itu juga terbagi dari beberapa golongan, beberapa ras, kelompok, dan sebagainya. Tentunya setiap golongan itu memiliki tingkat pemahaman hidup yang berbeda-beda. Tetapi di antara semuanya itu, ketika menghadapi masalah itu selalu saja mencari seseorang, figur ataupun berkeluh kesah dan mencoba untuk mencari solusi dari orang lain atau dari luar. Sebenarnya kita sama-sama tahu ya teman-teman, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ujian atau masalah yang hidup yang harus kita jalani itu tidak melebihi dari batas kemampuan yang kita miliki, tetapi permasalahan yang datang silih berganti seolah-olah tidak ada habis-habisnya itu teman-teman, itu membuat kita itu selalu merasa terlalu berat untuk masalah yang kita hadapi teman-teman. Dan itulah yang menyebabkan kita bingung dan berusaha kesana kemari untuk mencari solusi dari apa yang kita alami. Teman-teman, yang kita lakukan kemudian adalah berusaha untuk mencari ketenangan hidup ya teman-teman, agar permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu bisa mudah. Tetapi hal itu sangat sulit sekali rasanya untuk dilakukan, karena ketika kita itu bisa mendapat ketenangan hidup setelah permasalahan itu bisa diselesaikan, dan cara menyelesaikan masalah itulah yang menjadi kunci utamanya teman-teman. Dan kemudian kita malah justru melihat orang lain yang kelihatannya hidupnya lebih menyenangkan. Apa yang kita saksikan terhadap orang lain yang bisa tertawa, bisa bahagia, dan seolah tidak ada permasalahan itu seolah-olah menimbulkan rasa iri. Kenapa hanya aku yang menderita? Teman-teman, kenapa ketika saya berusaha itu malah justru hal-hal buruk datang kita? Ada satu hal yang mungkin kita lupakan, bahwa orang lain yang kita lihat itu lebih bahagia, lebih seolah-olah tidak ada permasalahan itu sebenarnya mengalami hal yang sama dengan kita. Mungkin perbedaannya adalah cara menyikapinya, cara menyelesaikan masalahnya yang berbeda dengan kita. Teman-teman, pertama-tama yang ingin saya katakan di sini adalah beberapa pertanyaan yang sering kita yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Mengapa ketika kita berbuat baik justru hal-hal buruk menimpa kita? Mengapa hanya kita yang mengalami hal itu? Dan masih banyak lagi pertanyaan lain. Ketika kita menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan, ketika kita diuji dengan sesuatu yang kita tidak siap untuk menghadapinya, ketika kita harus kehilangan sesuatu, maka di saat itulah pertanyaan-pertanyaan itu muncul menghantui kita. Teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita sadari sebelum kita bisa menyelesaikan masalah.
bahwa segala sesuatu hal yang terjadi pada diri kita, teman-teman, itu tidak semuanya terjadi atas kehendak kita, tapi ada yang mengendalikan, itu yang Maha Kuasa. Dan yang Maha Kuasa itu telah menghendaki bahwa setiap hal itu selalu berpasang-pasang. Ada siang, ada malam, ada sore, ada pagi, ya teman-teman, ada matahari, ada bulan, ada yang negatif juga ada yang positif, ada kebahagiaan dan juga ada kesengsaraan atau kesedihan, teman-teman. Hal-hal yang terjadi yang diciptakan secara berpasang-pasang itu adalah suatu hal yang untuk menyeimbangkan hidup itu sendiri. Yang namanya seimbang itu adalah sama. Jadi apa yang menimpa kita, kesedihan kita juga ada kebahagiaan kita, tangis kita juga ada senyum kita, itu sebenarnya seimbang. Yang menyebabkan segala sesuatu itu terasa berat itu karena kita itu tidak siap untuk menghadapinya. Dan satu hal lagi, kita terfokus kepada hal yang baru saja, dan kita itu melupakan atau setidaknya menyepelekan atau menyampingkan hal yang positifnya. Seperti contohnya, teman-teman, yang namanya sesuatu yang menyenangkan itu terasa cepat berlalu, dan sesuatu yang menyedihkan itu terasa lama berlalunya. Oleh karena itu seakan itu tidak seimbang, ya teman-teman. Yang kita lakukan adalah kita menikmati, kita menyetujui apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika kita diberi kebahagiaan sekecil apapun, kita bersyukur. Kumpulkan rasa syukur itu di dalam hati kita, di dalam cara pandang kita, di dalam kita berpikir, agar nantinya ketika kita mendapatkan kesusahan itu kita bisa membandingkan dengan rasa syukur itu, dan kita bisa lebih siap untuk menerima apapun yang terjadi pada kita. Dengan kata lain, seringlah bersyukur apapun yang kita hadapi, agar rasa syukur itu semakin mengendap di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan rasa syukur yang sering yang terus-menerus kita ucapkan, kita lakukan, itu akan mengendap di bawah sadar kita, yang akan mengendalikan cara kita menjadi lebih positif. Ketika dalam bawah sadar kita sudah dikuasai atau dipenuhi dengan hal-hal positif, maka dengan sendirinya itu naluri kita atau perasaan kita itu akan selalu bermakna positif. Itulah kunci untuk meraih kebahagiaan itu, teman-teman. Di dalam agama Islam yang kita anut, teman-teman, itu bahkan menggolongkan senyum itu adalah ibadah, dan ketika kita melakukan ibadah itu kita akan mendapatkan satu pahala. Dengan kata lain, seringlah tersenyum, ya teman-teman. Jadikanlah segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita terima itu adalah alasan untuk tersenyum. Dengan begitu, kita setiap hari menghadapi kejadian-kejadian dengan senyum itu, kita bisa beribadah setiap hari dan akan mendapatkan pahala berupa endapan positif yang mengendap di alam bawah sadar kita, yang akan mempengaruhi pola pikir kita. Dengan begitu, teman-teman bisa sedikit mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada, karena dengan endapan-endapan di bawah sadar hal-hal positif itu akan menjadikan kita lebih bijaksana, tidak memutuskan segala sesuatu melalui perasaan yang terasa saat itu. Sepahit apapun, kita masih bisa berpikir secara positif. Teman-teman, di video sebelumnya telah saya buatkan video tentang takdir, ya teman-teman.
Di video tersebut saya bahas tentang koda dan kodar atau sunatullah dan kodratullah, teman-teman. Sunatullah itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kita usahakan, yang menentukan nasib kita melalui sunatullah itu adalah dengan cara kita berusaha, berdoa, dan intinya kita berikhtiar, berusaha semampu kita. Teman-teman bisa pahami di video yang berjudul takdir, teman-teman, bahwa suratan sunatullah itu terjadi karena apa yang kita putuskan melalui pemikiran dan perbuatan kita, itu akan menjadi suatu titik, dan titik-titik itu akan berkumpul atau bisa digaris yang namanya garis nasib, ya. Jadi apa yang akan terjadi pada kita yang akan datang tergantung apa yang kita pikirkan, terus pertimbangan apa yang kita pakai, keputusan apa yang kita putuskan, dan perbuatan apa yang dari kesimpulan semua itu akan menjadi takdir kita atau nasib kita. Dengan kata lain, kalau kita di bawah sadar kita itu dipenuhi hal-hal positif, maka hasil pemikiran kita yang dihasilkan oleh otak bawah sadar kita itu selalu positif, dan hal-hal positif yang berkumpul dan mengendap itu akan menjadi sebuah garis positif juga, teman-teman. Itulah dengan sendirinya apa yang kita alami, yang kita rasakan itu sangat baik dan positif, teman-teman. Di samping adanya sunatullah itu juga ada kodratullah, teman-teman. Kalau sunatullah kita bisa mengusahakan dengan cara berikhtiar, ya teman-teman. Tetapi kalau kodratullah itu adalah keputusan Allah yang tidak bisa diganggukan atas diri kita. Itulah yang saya maksudkan di depan tadi, bahwa hidup kita itu tidak sepenuhnya berada di kendali kita, tetapi ada yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Dengan sunatullah kita bisa mengikhtiarkannya, dan dengan kodratullah kita bisa berdoa dan memohon, ya. Teman-teman, sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.